bersama kami di channel Ragam Info Pertanian Modern. Pada sore hari ini, untuk kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara pengendalian ulat pada tanaman sawi pakcoy. Ini tanaman kami. Ini teman-teman, ini ulat hasil pengamatan kami, kutu ya. Ini ya, kutu daun. Dia tidak berada di permukaan daun, namun di bawah permukaan daun tanaman sawi. Jadi ini bereaksinya pada malam hari ya teman-teman. Pada malam hari, siang begini di balik daun atau di bawah permukaan daun. Jadi pada malam hari mereka akan makan ini daun. Ini teman-teman, banyak sekali. Nah, ini penampakan visual dari tanaman pakcoy. Kami punya kurang lebih hanya 1 petak ya teman-teman, 1 petak. Namun kita harus melakukan pengendalian pada kutu daun ini. Jadi selanjutnya kita masuk di pembuatan pestisidanya. Ini bahan-bahan yang kita sudah siapkan ini di tempat kami ya teman-teman biasanya disebut bunga pahit atau bunga kuning. Tapi ini tidak dibudidayakan ya teman-teman. Ini biasa dapat di sekitar pinggiran pantai. Ini bunganya seperti ini ya teman-teman. Bentuk daunnya seperti ini. Kalau teman-teman mau melakukan pembuatan pestisida, jadi ini ya teman-teman, ini bahannya. Ini tanaman yang kita gunakan sebagai pestisida nabati atau organik. Kami di sini tidak mau menggunakan obat-obat kimia, makanya kita menggunakan tumbuh-tumbuhan alami. Yang kedua ya teman-teman, ini adalah serai. Ini serai ya teman-teman. Saya yakin di setiap tempat rumah, di halaman rumah teman-teman pasti ada tanaman ini, karena ini sebagai bumbu untuk masakan, untuk pengharum masakan daging. Kemudian yang ini ya teman-teman, ini kita menggunakan juga daun pepaya ya teman-teman, atau sahabat tani. Kemudian yang keempat ya teman-teman, ini adalah bawang putih. Saat dari bawang putih ini bisa membunuh atau saat yang sangat tidak disukai oleh ulat atau kutu pada tanaman itu, pada tanaman sawi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi cara kerjanya, kita ambil daun ini sebanyak mungkin, sebanyaknya, sesuaikan dengan kebutuhan yang akan kita aplikasikan ke tanaman. Seperti itu ya teman-teman cara kerjanya. Jadi ini kita cacah dulu, baru kita masukkan ke dalam ini, dicampur semua, baru kita tumbuk ya teman-teman, tumbuk. Nah ini ya teman-teman, kita menggunakan lesung. Sampai halus ya teman-teman. Nah setelah ini baru kita melakukan fermentasi kurang lebih 2 minggu ya teman-teman, 2 minggu. 2 minggu. Jadi setelah ini kita saring, kemudian baru kita semprotkan pada tanaman dengan perbandingan 1:1 ya teman-teman. Misalnya 1 liter ini, 1 liter dari bahan ini yang kita sudah fermentasi kurang lebih 2 minggu,
Jadi ditambahkan dengan air 1 liter, jadi 1:1 ya teman-teman. Nah, baru kita aplikasikan pada tanaman seminggu sekali ya teman-teman. Nah, mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Kita akan melakukan proses kerja selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman, yang kita sudah tumbuk. Ini terus keluar. Ini kita tambahkan air, kurang lebih, bukan kurang lebih ya teman-teman. Kalau ukuran ini kita kasih air 2 liter ya teman-teman. Air 2 liter, baru kita melakukan fermentasi selama 2 minggu ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Jadi ini ya teman-teman, kita akan melakukan pengisian di jerigen yang sudah diberi air kurang lebih 2 liter ya teman-teman. Nah, ini seperti ini saja ya teman-teman. Ya, semua ya teman-teman. Kita isi sampai penuh ya teman-teman. Masuk isi sampai semuanya ini terisi. Oke, sudah selesai teman-teman. Sekarang kita tutup. Disimpan di tempat yang teduh ya teman-teman. Kita menyimpannya di sini ya teman-teman. Sini tempat yang aman ya teman-teman. Di ini teman-teman, jadi kita langsung mencobanya dengan cara menyemprotkan di ini.
Jadi ada yang langsung mati ya teman-teman, mati dia. Ada yang langsung mati ya teman-teman, dia tidak bertahan lama. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kita lihat, ini dia tidak bergerak lagi ya teman-teman. Ini dia kapok memang, dia tidak bergerak ya teman-teman. Itu dia mabok. Ini teman-teman, ini lihat, ini ya, ini kutu ya teman-teman, jenis kutu. Ini dia langsung mati ya teman-teman, atau pusing. Nanti ini dia tidak akan berkembang lagi ya teman-teman. Nah, ini kita akan melakukan penyemprotan seperti ini di bawah ya teman-teman, di bawah. Jadi ini tadi campurannya setengah liter larutan pestisida tadi, kemudian semua ya teman-teman. Jadi ini setengah liter pestisida ditambahkan dengan air setengah liter, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini juga ada ya teman-teman. Kita akan mencobanya dengan cara seperti ini. Ini memang bukan langsung semuanya habis ya teman-teman, tapi untuk mencegah supaya agar tidak menyebar atau lebih banyak lagi ya teman-teman, nanti tanaman sayur ini bisa habis. Setelah selesai penyemprotan, yang terlihat di sini adalah kumbang ya teman-teman, sahabat tani semua, kumbang, dimana dia berusaha melarikan diri ya teman-teman. Kalau kita lihat ini, berusaha melarikan diri untuk bersembunyi karena dia tidak mampu dengan pestisida yang kita semprot tadi ya teman-teman. Ini dia mencari tempat yang aman. Nah, ini kelihatan sekali ya teman-teman, dia melarikan. Dia sempat berkeliling di daun, namun mungkin tidak bisa tahan, makanya dia mencari tempat yang kering kemudian dan tidak bisa mencium bau pestisida yang kita aplikasikan tadi. Mungkin dia merasa tidak nyaman ya teman-teman. Kita lihat ini kumbang ini, dia merasa tidak nyaman dan dia berusaha untuk jalan cari tempat yang aman teman-teman. Ini sebenarnya bukan hama yang mengganggu ya teman-teman, tapi dia adalah musuh alami. Musuh alami itu dia tidak mengganggu tanaman yang dia tinggal, tapi dia hanya memakan seperti kutu-kutu tadi, yang masih kutu yang masih bayi, itu dia akan memakannya. Ini dia teman, dia berusaha melarikan diri, dia mencari tempat yang aman teman-teman. Ini kita amati dia ya teman-teman. Ini dia merasa tidak nyaman teman-teman, sahabat tani semua. Jadi apabila melihat hama seperti ini ya teman-teman, saya sarankan jangan dikasih mati ya,
karena ini musuh alami, di mana dia tidak mengganggu tanaman itu, tapi dia memakan hama atau kutu yang ada di tanaman tersebut. Nah ini teman-teman, dia berusaha mencari tempat yang aman ya teman-teman. Ini kita lihat sangat jelas sekali di mana dia merasa terganggu dengan pestisida yang kita aplikasikan tadi ya teman-teman, atau kita semprot tadi. Nah ini dia merasa tidak nyaman, mencium bau, dan dia berusaha pindah dari tempat, dari pohon atau daun sawi yang satu ke yang satunya. Nah ini teman-teman terlihat sekali bahwa dia merasa tidak nyaman ya teman-teman. Ini dia akan berusaha ya teman-teman. Ini dia berusaha lagi, dia pindah, namun dia rasa tidak nyaman teman-teman. Kemudian dia akan turun lagi. Ini dia mencoba mencium baunya, namun dia merasa tidak nyaman dan terganggu teman-teman. Dia akan kembali. Ini sangat unik ya teman-teman. Ini jelas sekali. Ini setelah saya melakukan pengaplikasian pestisida, saya melihat dia merasa tidak nyaman dan berusaha untuk menghindar dari basah atau percikan yang saya semprot tadi ya teman-teman. Ini dia sudah merasa nyaman teman-teman. Lihat ini, dia di balik itu daun yang mungkin tidak kena. Pengamatan di pagi hari. Nah, ini ada hama kutu daun yang terlihat di atas permukaan daun ya teman-teman. Saya sarankan kalau mau melakukan pengamatan untuk hama sebaiknya dilakukan pada pagi hari ya teman-teman, karena apabila di siang hari mereka sudah melarikan diri dan menyembunyikan dirinya. Jadi kita waktu yang tepat adalah pada pagi hari atau malam hari. Bisa juga ya teman-teman, karena minimnya penerangan maka kita melakukan pada pagi hari. Jadi ini kami melakukan pada waktu pagi hari ya teman-teman. Nah ini terlihat ada belalang juga ya teman-teman. Kecurigaan kami pasti belalang ya teman-teman. Karena di kutu daun itu hanya mengisap sari-sari daun. Bisa jadi lama-kelamaan daun itu mengering dan mati, tanaman itu mati teman-teman. Kalau yang gejala seperti ini, kalau bukan ulat, belalang ya teman-teman. Kalau bukan ulat, belalang. Namun di sini kami tidak melihat ulat ya teman-teman. Yang terlihat adalah belalang. Ini besar harapan kami. Hama yang ada di sini ada beberapa ya teman-teman. Ada ulat, kemudian ada belalang ya teman-teman. Memang agak sulit karena belalang ini cepat sekali untuk menghindar ya teman-teman. Pagi hari, kalaupun pagi ya disarankan kita melakukan pengamatan jam 5 ya teman-teman, jam 5, sehingga kita bisa lihat ulat atau belalang. Karena yang saya melakukan pengamatan ini sudah jam 6 ya teman-teman, yang terlihat hanya belalang 1 ekor. Ini ada gejala serangan yang baru ya teman-teman, bekas dari baru habis dimakan. Mungkin seperti itu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.